Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Kade Eko Darsana dengan NIM 25980 28859 dari Universitas Negeri Semarang. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja PPG guru tertentu tahun 2025 dengan materi sistem komputer bagian perangkat keras. Saya adalah guru informatika di Madhyama Widyalaya Dharma Kerti Kolaka Timur yang beralamat di Jalan Blok C, Desa Putemata, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. Demikian perkenalan dari saya, dan ini kartu identitas saya, dan selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Asik, luar biasa semangatnya ya pada pagi hari ini. Semua sehat ya? Tidak ada yang kurang. Semua siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Jadi kenapa Pak Guru bertanya seperti itu? Karena sekarang ini kita menghadapi cuaca yang sangat ekstrim ya. Kadang tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan gitu. Jadi kita sebagai manusia harus pandai-pandai menjaga kesehatan. Caranya bagaimana? Makan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup, kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita, termasuk menjaga kebersihan diri kita sendiri, seperti itu. Oke, baik. Sebelum kita memulai proses pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar di dalam proses pembelajaran hari ini kita bisa mendapatkan manfaat dan dilancarkan dalam proses pembelajaran. Mungkin satu orang bisa memimpin doa ya. Ya, silakan di depan. Om Swastiastu. Om Purwajato Brahmanu Brahmacari Dharma Wasana Stava Sodarisa Tasmajatam Brahmanam Brahma Yasa Bewasjasa Oke, baik, kita akan cek ke hadiran terlebih dahulu ya. Pak Guru akan panggil satu persatu. Arsita? Ade Irma? Sakit. Sakit ya? Oh, ya. Sakit apa dia ini? Demam ya? Oke. Kita doakan semoga Ade Irma bisa cepat pulih ya, bisa cepat kembali menerima pembelajaran bersama kita di sini. Kemudian Andika? Cika? Depi? Elsa? Baik, sudah semua di absen. Sekarang untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional. Kita juga baru saja merayakan hari kemerdekaan ya. Jadi lagu nasional yang kita akan nyanyikan yaitu Hari Merdeka. 11 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang teknologi informasi dan komunikasi ya, aplikasi perkantoran ya, seperti Microsoft,
Word, kemudian Excel, kemudian PowerPoint. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem komputer, yaitu bagian perangkat keras. Nah, apa kaitannya dengan materi sebelumnya? Ya, jadi kaitannya adalah kita akan belajar tentang perangkat kendali dari materi teknologi informasi dan komunikasi. Perangkat keras dia menjadi fondasi dari teknologi informasi dan komunikasi. Nah, tanpa perangkat keras atau sistem komputer, teknologi informasi dan komunikasi ini juga tidak bisa berjalan. Jadi mereka saling berkaitan. Bahwa pertanyaan pemantik yang harus kalian jawab dalam proses pembelajaran hari ini adalah yang pertama, pernahkah Anda menggunakan komputer? Sudah pasti pernah ya. Oke. Kemudian bagaimana cara kerja komputer dalam menerima perintah dari pengguna? Kemudian ada apa saja komponen dari perangkat keras komputer. Nah, jadi ketiga pertanyaan pemantik ini diharapkan ketika melakukan proses pembelajaran pada hari ini kalian bisa mendapatkan jawaban dari ketiga pertanyaan ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, peserta didik memahami apa itu perangkat keras komputer. Kemudian peserta didik mampu mengkategorikan perangkat keras komputer. Kemudian selanjutnya mampu menjelaskan masing-masing fungsi dari perangkat keras komputer. Nah, jadi setelah kalian melakukan proses pembelajaran hari ini, diharapkan kalian bisa melakukan ketiga ini. Ya, baik, untuk sedikit merilekskan atau melatih fokus kita, mungkin kita bisa melakukan tepuk fokus dulu ya. Silakan berdiri dulu semua. Oke. Masih ingat tepuk fokus ya? Masih. Oke, kalau tepuk fokus. Kami belajar, kami mendengar, memperhatikan dan mengerti. Fokus. Oke, kayaknya sudah fokus semua ini. Tidak ada yang salah kayaknya ya. Oke, boleh duduk kembali. Silakan. Jadi sudah fokus semua ya? Kita siap masuk ke inti materi? Siap ya. Oke. Ada gambar apa namanya? Perangkat komputer ya. Nah, kalau kalian melihat gambar ini, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Siapa yang bisa menuangkannya setelah melihat gambar ini? Elsa, oke, silakan. Saya melihat di situ ada keyboard, Ya. ada mouse, printer, komputer, prosesor, dan storage. Storage. Oh ya, oke. Tepuk tangan dulu untuk. Kemudian siapa lagi yang bisa? Sista? Silakan. Saya melihat komputer yang saling terhubung. Komputer yang saling terhubung. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi betul ya, kalau kita lihat dari gambar di sini ada keyboard, kemudian ada storage dibilang tadi sama Elsa, dan juga Sista mengatakan adalah komputer yang saling terhubung. Jadi, nah sebelumnya kita harus mengerti dulu apa sebenarnya komputer itu. Jadi komputer itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu to compute, artinya Oke, lanjut. Nah, ini sistem komputer, hardware, software. Ada yang pernah dengar ini hardware atau software? Nah, tapi belum tahu artinya. Belum. Oke. Nah, jadi hardware itu sama dengan perangkat keras ya. Perangkat keras itu dia perangkat fisik yang dapat kita lihat dan dapat kita sentuh. Nah, sedangkan software di sini adalah perangkat lunak. Perangkat lunak itu berupa program yang ada di dalam sistem komputer. Jadi saat ini ponsel yang kalian gunakan itu ya, ponsel pintar atau smartphone yang kalian sering gunakan, semua punya ponsel ya? Nah, ya.
Jadi smartphone yang kalian gunakan itu adalah menjadi sistem komputer dalam bentuk yang lebih presisi, karena smartphone kalian bisa menginput data, bisa memproses data, kemudian menghasilkan, dan juga bisa menyimpan di dalam penyimpanan ponsel kalian. Ada yang menggunakan memory card ya, ada yang penyimpanan timbulan. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar fokusnya pada perangkat keras, di mana perangkat keras ini adalah bagian dari elemen sistem komputer. Apa itu perangkat keras? Sudah disebutkan tadi, perangkat keras itu adalah memiliki wujud fisik, bisa disentuh, bisa digunakan. Jadi perangkat keras juga terdiri dari beberapa kategori ya. Yang pertama ada perangkat input, kemudian ada perangkat output, ada perangkat proses, dan yang terakhir adalah perangkat penyimpanan. Jadi itu adalah pengertian dari perangkat keras. Kita akan bahas yang pertama ya, yaitu perangkat input atau input device. Jadi perangkat input adalah perangkat yang mengirim data komputer untuk diolah. Contohnya ada mouse ini. Selanjutnya ada keyboard. Keyboard ini adalah papan tombol. Di mana di papan tombol itu ada perintah, huruf, angka, dan simbol. Jadi fungsinya dia adalah memberikan masukan pada proses berupa angka, simbol, dan huruf. Nah, seperti ini tampilan keyboard. Dan keyboard yang kita gunakan, yang pemilihan kita gunakan selama ini adalah keyboard QWERTY. Yang berikutnya ini ada banyak. Ada keyboard Devora, ada Clocker, ada Malcolm, dan juga ada keyboard virtual. Tahu nggak keyboard virtual? Ada. Keyboard virtual itu keyboard yang tidak punya wujud fisik ya, tapi bisa digunakan. Contohnya seperti apa? Dari yang kalian. Jadi itu namanya keyboard virtual, yang juga keyboardnya itu QWERTY. Input, perangkat output ya, atau output device. Nah, output device ini adalah peralatan yang menyajikan informasi dari komputer yang bisa berupa tampilan di layar monitor atau berupa dokumen, bisa hard copy, soft copy bisa. Contohnya di situ ada, kalian bisa lihat ada layar monitor ya. Kemudian contoh selanjutnya ada printer. Nah, printer itu biasanya menghasilkan apa? Dokumen yang berbentuk hard copy namanya, atau kemudian ada speaker. Nah, speaker ini bisa menghasilkan suara ya. Jadi kalian bisa lihat. Nah, di sini juga ada speaker seperti ini contohnya ya. Ya, dia bisa menghasilkan suara. Jadi speaker ini bisa menghasilkan suara dari mikrofon maupun ketika koneksi ke komputer atau handphone. Gitu. Oke, lanjut kita ke piranti penyimpanan sekunder. Jadi piranti penyimpanan sekunder atau secondary storage ini adalah piranti yang menyimpan data elektronis. Jadi data elektronis maksudnya apa? Bukan data yang berbentuk kertas atau ya kertas ya, atau hard copy ya. Jadi dia bersifat elektronis dan sifatnya permanen ya. Jadi dia bisa disimpan secara permanen dan bisa dibuka ketika pengguna membutuhkan. Itu. Contohnya ada hard disk drive atau disingkat perangkat input, kemudian proses, kemudian output itu bisa kita analogikan seperti sekolah kita ini ya. CPU itu seperti kepala sekolah ya.
yang punya kontrol penuh, bisa mengambil keputusan. Kemudian guru itu sebagai input apa? Memberikan pengetahuan atau informasi kepada siswa. Nah, siswa itu sebagai output, dia bisa menampilkan hasil belajar dari input yang diberikan oleh Pak Guru. Siswa menghasilkan hasil belajar, menampilkan hasil belajar. Nah, perpustakaan itu sebagai penyimpanan atau secondary storage atau hard disk ya, seperti itu. Jadi analoginya seperti itu, sama seperti itu. Selanjutnya, untuk lebih melengkapi pengetahuan kalian, Bapak Guru udah siapkan video pembelajaran di sini ya. Silakan kalian simak. Semoga nanti kalian bisa mengerti dari menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kita, selamat datang kembali di kelas informatika. Hari ini kita akan mempelajari bab sistem komputer. Sumbernya adalah perangkat keras komputer atau sering juga disebut dengan hardware. Siap kalian untuk belajar hari ini? Jangan lupa untuk mencatat poin penting dari apa yang akan Ibu sampaikan. Selamat menonton. Anak-anak, tahukah kamu agar dapat menjalankan fungsi seperti yang diinginkan, komputer harus dilengkapi dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras memiliki fungsi fisik yang dapat dilihat secara kasat mata, sedangkan perangkat lunak tidak memiliki fungsi fisik, tetapi berupa program-program yang dijalankan untuk melakukan perintah atau fungsi tertentu. Nah, pada hari ini kita akan terlebih dahulu berkenalan dengan perangkat keras komputer. Itu dia penjelasan Ibu mengenai sistem komputer submateri perangkat keras komputer. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi video pembelajarannya. Bagaimana? Menarik ya videonya ya? Nah, sampai di sini mungkin ada yang belum paham tentang perangkat keras komputer? Udah paham semua ya? Oke deh, sekarang kita buat kelompok belajar kita untuk mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, silakan buat kerja kelompoknya, duduk dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke, baik, diperhatikan dulu ya sebelum Pak Guru bagikan LKPD-nya atau lembar kerja peserta didiknya. Jadi di sini kalian akan diminta untuk mengklasifikasikan perangkat keras dan juga mencari fungsi dari perangkat keras. Jadi kalian bebas mau cari referensi dari manapun, baik dari internet, dari buku, atau dari situs-situs atau dari YouTube juga boleh. Bebas kalian mencari referensi di mana. Dan di sini ada beberapa pilihan penyajian. Jadi, setelah kalian mengerjakan LKPD ini, kalian tuangkan dalam bentuk penyajian yang Pak Guru pilih di sini. Jadi, di sini ada yang presentasi dalam bentuk alat peraga atau alat nyata. Kira-kira siapa yang bisa? Alat peraga, alat nyata. Kelompok 1 ya, kelompok 1. Oke. Kemudian ada penyajian dalam bentuk portofolio atau gambar yang ditempel. Siapa kira-kira yang bisa? Oke, jadi kelompok 3 ya untuk portofolio. Dan kelompok 2 mendapatkan penyajian tentang infografis. Untuk kelompok 1, kelompok 2, silakan dibaca ya petunjuk pengerjaannya, kemudian silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Semua berperan aktif ya, semua berperan aktif diskusi, dan jika ada yang tidak mengerti silakan ditanyakan ya, silakan ditanyakan. Apakah
Tidak, dia masuk di pemrosesan. Ya. Siap. Ini namanya apa? Ini sama dengan apa namanya mouse ya, tapi kalau di laptop dia namanya touchpad. Oke, jadi kalian berdiskusi ini ada penilaian ya. Dalam diskusi Pak Guru sudah sambil menilai, jadi sikap kalian, keaktifan kalian dinilai. Sebentar dulu. Dalam pelaksanaan boleh terdiri dari input, proses, output, dan penyimpanan. Yang pertama ada input. Dalam input ada mouse. Mouse adalah perangkat input yang digunakan untuk mengontrol kursor di layar. Yang kedua, keyboard. Keyboard berfungsi sebagai memasukkan angka, teks, dan perintah ke dalam komputer. Yang ketiga ada mikrofon. Mikrofon berfungsi untuk merekam suara atau audio. Yang kedua proses yang akan dijelaskan oleh Mas. Yang pertama, fungsi chip sebagai komponen elektronik kecil yang mengelola data. Kemudian RAM. Fungsi RAM berfungsi untuk menyimpan sementara data aplikasi. Yang kedua ada printer. Printer digunakan untuk mencetak gambar ataupun teks. Yang ketiga ada yang keempat ada penyimpanan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun juga flash disk untuk menyimpan media portable dan untuk memindahkan data. Dan yang kedua ada SSD untuk penyimpanan dokumen, aplikasi, gambar, dan lain-lain secara permanen. Baik, itu saja penjelasan dari kami tentang perangkat keras atau hardware. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan prasasti. Om Santi. Santi. Ya. Oke, baik, sudah semua kelompok presentasi. Sekarang Pak Guru minta LKPD-nya supaya dikumpul ke depan. Satu orang kumpul ke depan LKPD. Baik, karena semua sudah presentasi dan semua sudah paham ya? Nah, dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini, mungkin Pak Guru dapat sedikit menyimpulkan bahwa hari ini kita belajar tentang perangkat keras, ya. Perangkat keras yaitu perangkat yang bisa dilihat secara fisik
bisa disentuh dan bisa dipindahkan. Nah, dan perangkat keras itu bisa terbagi atas 4 item. Tuh. Yang pertama ada perangkat input device, terus ada perangkat proses, kemudian ada output device, dan ada secondary storage device atau penyimpanan sekunder. Nah, jadi itulah kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Mungkin bisa kondisikan kembali tempat duduknya ke tempat semula. Baik, selanjutnya setelah kita mengerjakan LKPD, pasti kalian sedikit penat ya. Kita rilekskan dulu sebelum kita tutup materi ini. Mungkin kita goyang dulu ya, goyang banana. Oke, kita mulai goyang banana. Feel banana, feel banana, feel banana, feel banana, cut banana, cut banana, banana, boom banana, boom banana, boom banana. Tepuk tangan dulu semuanya. Baik, silakan duduk kembali. Sekarang Pak Guru akan merefleksi pelajaran hari ini. Apa saja yang kalian dapatkan hari ini? Mungkin ada yang bisa berikan tanggapannya apa yang didapat dari materi hari ini. Oke, silakan Gusti Komang. Begini Pak, penjelasan Bapak tadi. Ya. Saya dari tahu fungsi dari komponen komputer, misalnya CPU sebagai otak, Ya. RAM untuk penyimpanan sementara, dan monitor untuk membaca gambar. Ya. Nah, jadi di sini saya ingin belajar lebih dalam, terutama bagaimana cara merakit komputer sendiri. Cara merakit komputer. Ingin belajar lebih dalam cara merakit komputer. Ya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Keinginan yang bagus ya itu. Nanti kalau tingkat SMP mungkin kita baru mengenal dan klasifikasikan, kemudian menjelaskan fungsinya. Nah, nanti ke tingkat lanjut, mungkin di tingkat SMA atau bahkan di perguruan tinggi, kalian bisa dapatkan materi tentang merakit komputer lebih dalam lagi. Jadi, mungkin ada lagi yang bisa merefleksi apa yang didapat hari ini? Ya, dan bagaimana perasaannya ya? Saya sangat menarik pada pembelajaran hari ini Ya. karena saya dapat melihat langsung contoh perangkat keras di dalam kelas. Ya. Dan saya juga sangat lebih mudah memahami karena Pak Guru menjelaskan dengan gambar, video, bahkan contoh nyata. Siap. Sudah? Oke. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, luar biasa ya. Cukup positif tanggapannya. Semoga apa yang didapat dan apa yang diterima hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kemudian karena di awal tadi kita sudah berdoa untuk memulai proses pembelajaran, dan kita akhiri dengan doa juga untuk proses pembelajaran hari ini. Semoga dengan berdoa kita bisa mensyukuri apa yang kita dapat hari ini. Mungkin ada yang bisa pimpin ya untuk doa. Silakan maju. Teman-teman, sebelum kita keluar, marilah kita berdoa dulu. Sekedar memberi informasi bahwa di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang perangkat lunak, dan ada bagian-bagian perangkat lunak seperti perangkat lunak aplikasi dan perangkat lunak sistem operasi. Nanti kita akan belajar lebih dalam di pertemuan berikutnya. Oke, mungkin itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Dan akhir kata Pak Guru tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Om Santi 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 Om.